Lihat prajurit-prajurit itu. Mereka orang Filistin. Mereka datang ke negeri Israel untuk berperang melawan orang Israel. Raja Saul juga mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Mereka berkemah di sebuah bukit berhadapan dengan perkemahan orang Filistin. Dua kelompok pasukan itu hanya dipisahkan oleh satu lembah. Di perkemahan orang Filistin ada seorang prajurit yang sangat tinggi. Namanya Goliat. Apakah kamu melihat apa yang dia pakai? Ada helm perunggu di kepalanya dan baju zirah di badannya. Kakinya tertutup oleh pelindung kaki dari perunggu. Dan lihat, tombaknya besar sekali. Kalau kamu bertemu orang seperti itu, apa yang kamu rasakan? Pasti kamu akan ketakutan, bukan? Lihat, Goliat datang. Dia berteriak kepada orang Israel, Buat apa kita semua bertarung? Bagaimana kalau begini saja? Aku seorang Filistin dan kalian semua hamba Saul. Coba pilihlah satu orang dan suruh dia turun menghadapi aku 1 lawan 1. Jika dia mampu mengalahkan dan membunuhku, orang Filistin akan menjadi budakmu. Tetapi jika aku berhasil mengalahkan dan membunuh dia, kalian semua akan menjadi budak kami. ketika orang Israel mendengar tantangan itu, mereka ketakutan. Setiap pagi dan setiap malam, Goliat maju untuk berteriak menantang orang Israel selama 40 hari. Tetapi tidak ada orang Israel yang berani melawan Goliat. Apakah kamu ingat Daud? 3 kakaknya juga adalah prajurit. Daud sendiri bukan seorang prajurit. Dia masih terlalu muda. Apakah kamu ingat ketika dia berada di istana bersama Saul untuk memainkan kecapi? Sekarang Daud sudah kembali ke rumahnya untuk menggembalakan domba-domba ayahnya. Ketika Daud sedang menggembalakan domba, dia juga suka menyanyikan lagu-lagu. Dia bernyanyi untuk Tuhan karena dia mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya. Dia tahu bahwa Tuhan selalu bersamanya dan bahwa Tuhan akan selalu menjaganya. Apakah kamu juga percaya akan hal itu? Suatu hari ayah Daud berkata kepadanya, Bawalah sekantung gandum panggang dan 10 roti ini untuk kakak-kakakmu di perkemahan prajurit. Bawakan juga 10 keju ini untuk komandan pasukan mereka. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakakmu. Semoga kamu kembali membawa kabar baik. keesokan paginya, Daud meninggalkan kawanan ternaknya kepada seorang gembala dan dia berangkat. Daud tiba di perkemahan pada saat pasukan sedang berbaris menuju tempat pertempuran sambil meneriakkan seruan perang. Orang Israel dan orang Filistin berhadap-hadapan di garis pertempuran. Daud segera meninggalkan barang-barangnya kepada penjaga perbekalan. Dia berlari ke garis pertempuran. Ketika melihat saudara-saudaranya, dia menanyakan bagaimana keadaan mereka. Ketika mereka sedang berbicara, Goliat si raksasa melangkah keluar dari barisannya dan meneriakkan tantangan seperti biasa. Setiap kali tentara Israel melihat Goliat, mereka gemetar. Mereka lari darinya dengan ketakutan. Daud terkejut. Raksasa ini menantang Allahnya dan tidak ada seorang pun yang melawan. Daud mendengar beberapa prajurit bercakap-cakap. Seorang berkata,
Aduh, raksasa ini terus saja maju. Dia keluar untuk menantang kita lagi. Yang lain berkata, Apakah kalian mendengar apa yang dijanjikan raja? Orang yang bisa membunuh Goliat akan diberi kekayaan besar. "Iya," kata yang lain. "Raja bahkan akan memberikan putrinya kepada orang itu sebagai istrinya." Yang lainnya berkata, Raja juga menjanjikan bahwa orang yang mengalahkan raksasa itu tidak usah membayar pajak lagi. Daud berbicara kepada para prajurit itu. Melihat itu, kakak sulung Daud sangat marah. Dia berteriak kepada Daud, Mengapa kamu datang ke sini? Siapa yang menggembalakan domba? Dasar anak nakal. Kamu datang hanya untuk menonton pertempuran. Daud berkata, Memangnya aku salah apa? Aku hanya bercakap-cakap. dia berpaling kepada orang lain dan berbicara lagi tentang apa yang sedang terjadi. Daud tidak habis pikir, mengapa tidak ada seorang pun prajurit yang bertindak melawan raksasa itu, raksasa yang mengejek Allah yang hidup. Apakah tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka? Daud belum cukup umur dan kurang kuat untuk menjadi seorang prajurit. Tapi dia tahu bahwa tidak seharusnya keadaan itu dibiarkan. Dia percaya kepada Allahnya. Dia tidak dapat membiarkan ada orang yang menghina Allah begitu saja. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan ketika mendengar orang-orang mengatakan sesuatu yang buruk yang tidak disukai Allah? Daud tahu apa yang harus dia lakukan. Nantikan di cerita selanjutnya.